Halo semuanya, balik lagi di channel Tips and Tricks yang kali ini saya akan berbagi tips dan informasi buat kamu mahasiswa yang akan ujian skripsi. Dalam bahasan video kali ini saya akan menggunakan dua contoh skripsi mahasiswa saya yang saya akan uji besok melalui online. Oh ya, buat yang belum subscribe silahkan untuk subscribe channel ini. Ketika kamu sudah memutuskan untuk ujian skripsi dan juga sudah mendapatkan ACC dari pembimbingnya, namun ternyata pembimbing kamu belum maksimal untuk mengoreksi akhir dalam konteks penulisan skripsi kamu seperti apa. Nah, di sini kesempatan kamu untuk mengoreksi ulang bagaimana skripsi kamu itu, apakah sudah maksimal atau belum. Dalam penulisan skripsi ini, paling tidak kamu harus memaksimalkan SKS ini. SKS ini bukan sistem kredit semester ya, melainkan sistematika, konsistensi, dan substansi. Maksud dari sistematika dan konsistensi ini saya menamakannya dengan istilah teknis. Jadi bagaimana skripsi kamu itu disusun, apakah sudah memenuhi standar teknis yang ditentukan atau belum. Dan ini mengacu kepada pedoman yang ada di kampus kamu sendiri. Yang kedua terkait dengan substansi ini adalah terkait dengan isi. Kita lihat sistematika di UIN sendiri, misalkan terdapat perbedaan antara bagaimana pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. UIN ini menggunakan pedoman SK Rektor ya, nomor 507 tahun 2017. Kita bandingkan dari keduanya. Kalau kuantitatif, bab yang disusun itu ada 5 ya, bab 1 sampai bab 5. Sementara kualitatif, bab yang disusun itu ada 6, bab 1 sampai bab 6. Dalam konteks ini juga ada istilah-istilah yang berbeda antara kuanti dengan kualitatif. Kalau menggunakan pendekatan kuantitatif, bab 2 ini istilahnya tinjauan pustaka. Kalau kualitatif, istilahnya adalah kajian pustaka. Kemudian lagi adalah metode penelitian. Kalau kuanti itu bab metode ini ada di bab 3, sementara kualitatif dia akan masuk di bab 1. Kemudian lagi kalau kuanti itu di bab 4 itu ada temuan, penelitian, dan pembahasan, sementara di bab 4 kuali dia data dan temuan penelitian. Dan konteks yang A ini dia terpecah ke dalam bab 3 dan bab 4. Nah, termasuk yang B ini dia akan dipecah tersendiri di bab 5. Jadi inilah sistematika yang digunakan atau yang berlaku di UIN Jakarta. Sementara di kampus lain tentu berbeda bagaimana sistematika yang disusun. Makanya ketika kamu menulis skripsi, kamu harus memastikan bahwa sistematikanya itu sudah betul atau belum. Oke, terkait sistematika ini kita akan lihat langsung contoh skripsi mahasiswa saya yang akan ujian besok. Dan saya adalah salah satu pengujinya. Jadi ketika saya sebagai pengujinya, saya akan melihat dulu dari sistematikanya benar atau enggak, sesuai dengan pedoman yang ada tentunya. Nah, ini skripsinya. Yang pertama saya akan melihat adalah daftar isinya. Biasanya dalam daftar isi ini saya melihat dulu dia menggunakan pendekatan apa. Jadi sistematika itu terkait teknis atau struktur penulisan skripsinya sudah sesuai belum dengan pedoman yang ada. Kita lihat metodologi penelitiannya. Di sini dia menggunakan kualitatif. Berarti dia disesuaikan dengan yang ini. Kita cek satu-satu ya. Oke, babnya itu harus ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita lihat perbagiannya atau perbabnya. Di bab 1 ini ada latar belakang yang bagian A-nya. Sementara dia latar belakang masalah. Nah, ini sudah cukup tidak sesuai sehingga ini perlu dicoret nih untuk memastikan bahwa dia mengikuti pedoman yang ada atau enggak. Kemudian bagian B-nya pembatasan dan perumusan masalah. Sementara ini identifikasi masalah, ini pun jika diperlukan bisa dibuat bab tersendiri. Kemudian batasan masalah dan rumusan masalah dia dipisah, sementara ini disatukan. Terus di sini tujuan dan manfaat disatukan, di sini ya disatukan. Kemudian yang bagian berikutnya tinjauan kajian terdahulu. Jika diperlukan dibuat subbab tersendiri, jadi boleh ya. Ini ada opsional nih. Nah, kalau ini tinjauan pustaka. Sudah beda kan? Di sini tinjauan kajian terdahulu, sementara ini tinjauan pustaka. Kemudian metodologi penelitian. Di sini metlit karena banyak jadi bisa ada sub-subbabnya. Terus kemudian sistematika penulisan jika diperlukan. Oke ya, bab 1 ada beberapa koreksi dari saya ini. Kemudian di bab 2 ini dia menggunakan istilah landasan teori ya. Sementara di peraturannya bab 2 itu istilahnya kajian pustaka. Sehingga di bab 2 ini bukan landasan teori istilahnya, tapi kajian pustaka. Kemudian di bab 3 dia menulis gambaran umum latar penelitian. Sementara di sini peraturannya ternyata sama ya, sudah gambaran umum latar penelitian. Kemudian di bab 4-nya itu data dan temuan penelitian. Kita lihat di bab 4.
data dan temuan penelitian. Oke. Kemudian bab 5-nya pembahasan. Dia menggunakan istilah pembahasan, ya betul. Yang terakhir bab 6 ini dia menggunakan istilah penutup. Sementara di sini bukan penutup, tapi ditulis semuanya nih, simpulan, implikasi, dan saran. Dan ini juga ada bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, dia tidak ada istilah implikasi, dia cukup simpulan dan saran. Sementara kualitatif ada implikasinya. Ini sudah beda ya, walaupun di ABC-nya ada implikasi, ada kesimpulan, ada saran. Tapi penulisan ini lagi-lagi tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kita lihat contoh skripsi mahasiswa yang kedua yang akan ujian juga besok, yang mana saya juga sebagai pengujinya. Kita lihat daftar isinya. Nah ini miring-miring nggak bisa nih. Asumsi saya kenapa dia miring-miring begini, dia menulis di Word-nya itu belum dinormalkan dulu di bagian fontnya di sini. Makanya begini ketika di PDF-kan. Asumsi saya dia menggunakan Matlit Quali. Kenapa? Karena Matlit-nya ada di sini, bukan di bab tersendiri. Karena kualitatif berarti sama seperti sebelumnya. Babnya ada 6. Dia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 6. Kemudian pendahuluannya. Kita lihat. Oke. Batasan masalah dan rumusan. Ini harus dipisah. Tujuan dan manfaat disatukan. Oke. Terus tinjauan kajian terdahulu, tinjauan pustaka. Nah ini salah nih, karena lagi-lagi kalau Timpus ini adanya di kuanti dan ini pun adanya di bab 2 ya, tinjauan pustaka. Terus Matlit. Oke. Terakhir sistematika. Oke. Nah di bab 2 dia juga sama nih, sama sebelumnya, menggunakan istilah landasan teori. Harusnya diganti nih dengan istilah kajian pustaka. Kemudian bab 3-nya gambaran umum lembaga. Ini ya, beda ya. Bab 4 data dan temuan penelitian. Oke, bab 5 pembahasan. Ini hasil dan pembahasan, harusnya cukup pembahasan saja. Bab 6 ini udah oke nih. Simpulan, implikasi, dan saran sudah sesuai. Setelah melihat sistematika ini, saya melihat dulu dari sisi teknis penulisannya. Misalkan begini, piramida terbaliknya dan satu spasi. Ini sudah oke, piramida terbalik, tapi belum satu spasi. Dan ini juga sama nih, harus piramida terbaliknya. Dan ini belum nih. Nah ini juga nih, ini kebanyakan. Cukup aja 3-4 maksimal lah ya. Ini bisa nyambung ke sini, ini ke sini, tapi disingkat jadi UIN. Kita contohkan langsung. Bisa kan ya? Dan ini adalah contoh maksud saya, jadi dibuatlah dengan piramida terbalik. Nah ini juga sama nih, judulnya harus dibuat dengan piramida terbalik. Kita contohkan. Nah ini maksud saya, jadi harus dibuat dengan piramida terbalik. Dan ini bisa. Nah setelah halaman cover, saya juga mau cek yang lainnya. Misalkan halaman ini, kemudian pernyataannya sudah betul atau belum, kemudian bagian abstrak juga penting nih, saya akan maksimalkan betul di sini, saya akan koreksi, termasuk substansi juga saya akan koreksi. Nah ini juga nih, kata kunci nggak begini, ini yang ini menjorok ke sini, begitu. Kita contohkan lagi. Nah penulisan kata kunci seperti ini, jadi baris kedua ini dia sejajar dengan huruf baris pertama, bukan seperti tadi. Setelah ini baru konsistensi. Terkait konsistensi ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, namun saya kira tidak jauh berbeda dengan kualitatif, yang mana mungkin perbedaannya selain dari bab, tapi juga pada analisis datanya seperti apa, termasuk dalam Matlit-nya ya. Nah, kalau dalam konteks konsistensi maksudnya adalah penggunaan istilah itu harus konsisten. Dulu saya pernah menguji mahasiswa istilahnya itu single parent. Kemudian di dalam bahasanya itu bukan single parent, tapi single mother. Ketika saya tanya apa bedanya, dia bingung sendiri kan. Pada akhirnya dia memutuskan ternyata sama. Ya kalau sama jangan menggunakan istilah yang berbeda. Ketika di depan istilahnya single parents, maka yang kedua juga harus single parents, jangan single mother begitu. Itu konsistensi dari sisi istilah-istilah yang digunakan. Kemudian daripada sisi urutan ini juga harus konsisten nih. Misalkan begini. Dari latar belakang, dia kemudian akan turun ke dalam rumusan masalah, dan rumusan masalah akan diturunkan ke dalam tujuan dan manfaat. Sehingga sebetulnya tujuan ini adalah turunan daripada rumusan masalah.
Jangan sampai berbeda. Ketika rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan juga harus 3. Ketika rumusan masalah ada 4, maka tujuan juga harus 4. Jangan ininya 3, tujuannya ada 4 begitu. Jadi harus sesuai rumusan masalah dengan tujuan. Kemudian saya akan mengecek lagi, biasanya dalam ujian itu dari tujuan ini akan langsung masuk ke dalam kesimpulannya. Apakah sudah betul atau belum? Misalkan begini. Di sini rumusan masalahnya 3, kemudian tujuannya 3. Kita lihat kesimpulannya, apakah 3 atau lebih. Kalau lebih, dia tidak konsisten. Dari rumusan masalah, tujuan, kemudian kesimpulan dia tidak konsisten. Maka kemudian dari rumusan masalah ini harus konsisten ya. Ini 3, tujuan 3, maka kesimpulan pun akan 3. Kita lihat contoh skripsi mahasiswa yang akan ujian ini. Di sini dia menuliskan satu saja tujuannya, untuk mengetahui penyuluhan agama pada majelis taklim berbasis bank sampah di Aceh Permai. Kita lihat kesimpulannya. Ternyata kesimpulan dia ada 1, 2, 3. Dan ini adalah contoh yang dimaksud dengan tidak konsisten antara rumusan masalah, tujuan, dan juga kesimpulan. Sehingga ini salah ini. Harusnya ya kalau satu ya satu aja. Kalau emang ini yang diteliti dan diinginkan, maka tujuannya harus diubah menjadi 3, bukan cuma 1 begitu. Jadi kalau kasus seperti ini, pertanyaan ujiannya adalah tujuan penelitian kamu apa? Di situ akan digali. Ada berapa tujuan yang kamu susun? Nah, ketika dia bilang 1, akan di cross check di sini. Kok kesimpulannya ada 3? Dan dia akan bingung tuh. Kemudian dari cara menulis tujuan juga tadi ada yang salah ya. Saya lihat kan di sini tujuan nih. Tujuan adalah turunan daripada rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya, ini tujuannya. Berbicara tujuan penelitian, maka harus sesuai dengan rumusan masalah. Dia kan rumusan masalahnya ada 2, yang pertama dan yang kedua. Dan tujuan pun ada 2, udah oke. Hanya saja kesalahan dia ataupun kurang tepatnya dia dalam menulis tujuan adalah dia menuliskan kata tanya yang ada di dalam rumusan masalah. Seharusnya ini tidak boleh muncul lagi nih. Ini kan kata tanya. Kalau kata tanya berarti kan harus ada tanda tanya. Jadi gimana caranya? Ya langsung saja ketika menuliskan tujuan penelitian, maka menulisnya adalah untuk mengetahui bentuk pendampingan bla bla bla. Yang ini untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan. Dan ini juga sebetulnya kurang pas ya. Seharusnya bukan mengetahui ya, tapi untuk menganalisis. Ini juga nih, bisa menganalisis, bisa mendeskripsikan atau menjelaskan. Karena kalau untuk mengetahui istilahnya dia saja yang mengetahui, sementara konteksnya adalah penelitian ini apa tujuannya. Beda antara tujuan penelitian dengan tujuan peneliti. Kalau konteksnya mengetahui, ini adalah tujuan peneliti. Kamu meneliti ini untuk apa? Ya untuk tahu, ya itu tujuan peneliti kan. Tapi kalau tujuan penelitian ini prosesnya, kegiatannya itu apa sih tujuannya? Tujuan penelitian ini untuk apa? Untuk menganalisis ini. Tujuan penelitian ini untuk apa? Untuk menjelaskan ini. Tujuan penelitian ini untuk apa? Untuk mendeskripsikan ini. Jadi begitu. Nanti saya akan coba membuat video tersendiri bagaimana konsistensi dalam penyusunan skripsi kuantitatif. Nah, setelah konsistensi ini, kita lihat dalam konteks yang terakhir adalah substansi. Terkait substansi ini akan berbicara bagaimana hasil daripada penelitian ini. Jadi isinya seperti apa, penting atau tidak, menarik atau tidak untuk dilakukan. Ini bocoran ya, apalagi ketika saya sebagai pengujinya. Jadi berbicara bab 1 misalnya latar belakang, akan ditanya tuh, apa penting menariknya penelitian ini dilakukan. Caranya ketika ditanya penting, maka sesungguhnya ditanya datanya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Datanya seperti apa terkait objek penelitian itu? Misalkan kemiskinan di Indonesia tinggi begini-begini, nah itu data kan, BPS menyebutkan begini-begini, itu data. Yang kedua adalah menariknya apa dilakukan. Nah, berbicara menarik ini, maka berbicara fenomena. Jadi ada fenomena apa terkait objek itu? Itu bocoran pertanyaan ujian di bab 1. Baru bab berikutnya, nanti lihat, kamu pakai teori apa? Dan seterusnya. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.